kalian pernah nggak sih pas lagi nongkrong, terus ada teman kalian yang hidupnya lagi berantakan, duitnya lagi seret, kerjaan nganggur, ditambah lagi hubungan sama pacarnya sering berantem. Terus dengan santainya dia bilang kayak gini, kayaknya gue kena kiriman orang deh. Dan anehnya, yang lain langsung pada ngiyain semua. Gak ada tuh satupun dari mereka yang nanya kayak gini. Mungkin aja lo salah ngatur duit kali ya. Atau mungkin lo lagi malas-malasan kerja. Atau juga mungkin lo salah ambil keputusan, makanya hidup lo bisa sampai kayak gitu. Tapi yang gak ada bos, gak ada yang ngasih respon kayak gitu. Malahan yang ada dan yang sering disalahin selalu yang gak kelihatan. Nah di titik inilah kita harus jujur. Masalah di Indonesia hari ini itu bukan cuma di korupsinya, bukan cuma di pejabatnya yang rakus, dan bukan juga soal sistemnya yang timpang. Tapi masalah sebenarnya yang paling dalam itu ada di kepala kita, cara berpikir kita, ataupun cara menjelaskan apapun itu yang gak sesuai dengan realita. Dan di Indonesia, pelarian paling laku itu biasanya disebut logika mistika. Dan kalian juga pasti tahu siapa yang mempopulerkan pertama kalinya. Ya, dia adalah Tan Malaka, seorang tokoh terkenal di Indonesia yang menulis sebuah buku yang berjudul Madilog, yaitu Materialisme, Dialektika, dan Logika. Nah sekarang gini ya, kita ini emang lagi hidup di negara yang secara konstitusi mengaku modern, demokratis, dan rasional. Tapi di kehidupan sehari-hari, faktanya yang ternyata di mana logika sering kalah telak sama hal yang berbau tahayul dan sugesti massal. Contohnya aja ketika lo sakit, bukannya dicek pola makannya, teratur atau enggak, atau mungkin karena lo lagi stres, atau juga karena gaya hidup lo yang susah lo atur. Tapi anehnya, ternyata yang dicari siapa sih orangnya yang ngirimin guna-guna. Lah kan goblok ya. Belum lagi kalau usaha lo lagi kena musibah dan akhirnya bangkrut, itu bukan karena salah perhitungan modal atau salah target pasar, tapi karena jimat penglaris lo itu udah dicabut sama orang. Dan contoh terakhir misalnya, ketika lo lagi nungguin jodoh yang gak keburu datang, atau lo lagi pengen banget ngebet nikah tapi belum ketemu sama pasangan, yang harusnya lo mikir kayak gini, mungkin aja karena kepribadian gua yang gak menarik, atau mungkin karena lingkungan sosial gua yang terlalu sempit. Tapi justru lo mikirnya malah ke sini. Karena gua rasa gua belum ketemu sama air doa yang manjur. Lah, logika macam apa coba kalau kayak gini? Dan jujur aja, semua ini bukan cerita fiksi bos, tapi ini realita yang dialami jutaan banyak orang di Indonesia sampai sekarang ini. Dan kita lanjut lagi, data dari World Bank aja berulang kali nunjukin bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini ternyata tertinggal jauh banget dari banyak negara dengan pendapatan yang sama. Karena ya itu tadi, sebenarnya masalahnya itu bukan cuma di sekolah atau di fasilitas, tapi masalahnya itu ada di cara berpikir yang tidak dilatih untuk rasional. Dan di ruang kosong itu, mistika bakalan cepat banget masuknya. Terus asal kalian tahu, kalau kita mau ngomongin soal mistika, sebenarnya mistika itu bukan sekedar orang yang percaya setan atau jin, tapi mistika itu adalah cara menjelaskan dunia tanpa kalian harus berpikir lebih dulu, cara instan, cara cepat, dan cara yang bikin kalian gak perlu ngaca pakai kaca besar. Nah sekarang kayak gini, kalian perhatiin nggak? Di Indonesia, negara yang dianggap paling religius ini, ternyata agama seringkali berhenti jadi sistem etika, lalu berubah jadi alat transaksi. Apalagi sebuah doa bukan lagi alat perundangan diri, karena sekarang dia udah berubah jadi alat nego. Misalnya aja, kalau doa ini dibaca berapa banyak kali, rezeki kita udah pasti auto lancar. Atau kayak gini, kalau kita ikut ritual ini, jodoh kita pasti bakalan cepet datang. Dan kalau kita ngikutin ceramah kata tokoh agama ini, hidup kita bakalan nyaman. Nah makanya di sini agama dijual kayak barang murahan, dan anehnya pasarnya itu rame banget di negara ini. Karena ya itu tadi, semua orang demen banget sama hal kayak gitu. Dan ditambah lagi, menurut berbagai laporan media dan catatan Kementerian Agama, kasus penipuan berkedok agama di Indonesia ini terus-terusan muncul di tiap tahunnya. Modusnya emang beda-beda, tapi polanya tetap sama. Janji instan, tapi logika ditinggal. Dan masyarakat bukannya belajar, malah nyalain korban karena katanya yang kena tipu itu dibilang kurang iman. Ya kalau ini sih jujur aja ya, di sini udah kelihatan jelas kalau bodohnya itu emang gak bakalan hilang-hilang. Belum lagi soal budaya yang juga ikut jadi tameng. Setiap kali logika mau masuk, selalu ada kalimat sakti yang kayak gini. Ini kan budaya kita, kayak weton, primbon, hari baik, hari sial, semua jadi satu. Jadinya hidup kalian kayak diatur sama kalender mistik, bukan sama perencanaan yang matang. Padahal nggak ada satupun bukti ilmiah bahwa tanggal lahir kalian itu bisa menentukan kecerdasan, nasib, ataupun rezeki. Tapi anehnya, jutaan orang masih percaya yang kayak gituan. Dan yang paling parahnya lagi, nggak boleh ada satupun orang yang mengkritik hal itu. Karena begitu dikritik, langsung dibilang nggak sopan, nggak ngerti adab, atau nggak menghargai leluhur kita. Padahal yang kita kritik itu bukan leluhurnya, tapi logika tolol yang diwarisin tanpa mikir lebih dulu.
Selain itu, mistika juga hidup subur karena ketakutan kolektif. Contohnya aja, ada pohon beringin yang katanya angker, rumah kosong yang dihuni banyak setan, atau jalan keramat yang katanya wajib minta tumbal tiap tahun. Dan semua itu terus dipelihara lewat cerita, film bioskop, konten horor, atau obrolan bapak-bapak yang jaga ronda di setiap malam Jumatnya. Akhirnya, ketakutan bikin orang patuh, ketakutan bikin orang nurut, dan ketakutan itu bikin orang nggak berani tanya. Sehingga masyarakat yang takut itu akan sangat mudah untuk dikontrol. Untuk itu, di sini kita harus paham satu hal penting. Mistika itu bukan cuma soal percaya hal goib, tapi mistika itu adalah sistem pembenaran atas suatu kegagalan. Karena dengan berjalannya mistika, orang miskin nggak perlu mikirin struktur ekonomi, orang gagal nggak perlu perbaikan diri, dan juga penguasa nggak perlu untuk dikritik. Nah, ketika semua itu berjalan, apalagi kalau ada kesalahan, biasanya bakalan dialihkan ke setan, energi negatif, kutukan, ataupun nasib. Makanya sekarang, di titik ini kita harus berani tanya, siapa sih yang paling diuntungkan dari cara berpikir kayak gitu? Oh ya, kalian tahu kan yang katanya Indonesia ini dijajah ratusan tahun, bukan cuma tanahnya tapi juga pikirannya. Nah, dalam catatan sejarah dan analisis pasca kolonial, penjajahan yang paling sukses itu bukan yang pakai senjata, tapi penjajahan tentang gimana caranya membuat suatu bangsa itu bisa berhenti berpikir kritis. Dan setelah merdeka, pola itu nggak akan hilang gitu aja, karena dia cuma ganti baju, ganti simbol, dan akhirnya mistika jadi alat baru, sementara agama jadi bungkus dan budaya jadi tameng. Jadi pada dasarnya, sebelum kita teriak kenapa Indonesia nggak maju-maju, sebelum kita nyalain pemerintah doang, kita harus jujur satu hal. Selama logika kalah sama tahayul, selama kritik kalah sama mitos, selama nalar kalah sama ketakutan, ya bisa dibilang Indonesia akan terus kayak gini aja bos. Dan tujuan dari narasi di segmen 1 ini sebenarnya bukan buat bikin kita nyaman, karena kita akan lanjut di segmen 2 untuk ngebongkar bagaimana semua ini disengaja, dipelihara, dan berdampak nyata ke pendidikan, ekonomi, dan masa depan bangsa Indonesia. So tetap kalian tonton dan jangan berkedip dulu. Kalau di segmen 1 tadi kita udah ngomongin apa yang terjadi di permukaan, maka dari itu di segmen 2 ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Karena percaya mistika itu bukan kejadian spontan, itu sesuatu yang sengaja dibentuk, dipelihara, dan diwariskan. Dan ya, sistem ini punya fungsi sosial yang jelas. Karena ya kalian tahu, mistika di Indonesia bukan cuma keyakinan personal, dia udah berubah jadi penyakit sosial yang merambat ke pendidikan, ekonomi, politik, bahkan di cara pandang masyarakat. Dan disinilah kebodohan jadi sesuatu yang sistemik, bukan sekedar bentuk dari kebetulan semata. Untuk itu, mari kita mulai dari yang paling krusial, yaitu pendidikan. Menurut data OECD lewat tes PISA, data ini berulang kali nunjukin fakta paling pahitnya, yaitu kemampuan literasi membaca, matematika, dan pengetahuan dari siswa Indonesia ini selalu konsisten berada di papan bawah dunia. Nah, kalau akal sehat kita rusak, mungkin kita akan bilang bahwa ini keren banget, karena kita itu konsisten parah bos. Terus kenapa? Kok bisa kita sekonsisten itu? Ya sebetulnya masalahnya bukan karena anak-anak di Indonesia ini bodoh semua, tapi masalahnya banyak dari sekolah yang tidak melatih cara berpikir. Kebanyakan dari mereka dilatih untuk hafalan, untuk patuh, dan harus ikut. Mereka bukannya dilatih untuk bertanya, untuk ragu, ataupun dilatih untuk membongkar asumsi. Nah, yang bikin makin miris ketika ada anak yang nanya terlalu banyak malah dicap sok pinter, ngelawan, atau kurang ajar. Makanya dari sistem pendidikan kita yang kayak gini, lahirlah generasi yang takut salah, takut beda, atau takut mikir sendiri. Akhirnya, di ruang kosong inilah mistika masuk dengan gampang. Karena mistika sama sekali nggak butuh logika, dia cuma butuh percaya. Sekarang kita lanjut lagi untuk ngomongin tentang ekonomi. Dan ini bagian yang mungkin bikin banyak orang jadi emosi. Menurut data dari World Bank, data itu menyebutkan bahwa jutaan orang di Indonesia ini kebanyakan dari mereka memang masih hidup di kondisi yang rentan dengan kemiskinan. Makanya di kondisi kayak gini, logika itu pasti bakalan berat banget buat diterima banyak orang. Karena kebanyakan yang akan dicari itu adalah harapan cepat. Dan mistika menjual harapan paling murah secara mental, tapi paling mahal secara finansial. Ya kita bisa lihat ketika orang miskin beli jimat, bayar ritual persembahan, ikut penglaris, atau setor duit ke orang pintar. Mereka rela menghabiskan uang mereka demi selesainya suatu masalah, tapi sayangnya hasilnya itu masalahnya nggak juga selesai. Nah, ini semuanya sebenarnya bukan suatu kebetulan, karena ini bisa dibilang ekonomi sugesti. Terlebih lagi ketika industri mistika hidup dari keputusasaan, ketidaktahuan, atau dari rasa kalah sebelum bertanding. Dan yang paling bikin emosi adalah ketika orang miskin masih disalahin karena katanya mereka itu kurang usaha. Padahal usahanya justru udah salah arah karena terlalu sering dibohongi. Selain itu, dari sisi sosial, kalian perhatiin deh, kalau di banyak daerah, ternyata orang-orangnya pada takut ngomong jujur.
Kenapa mereka takut ngomong jujur? Karena mereka takut disantet, takut dikirimin penyakit, atau takut kena bala. Apalagi dengan adanya fenomena dukun santet yang viral di berbagai daerah, itu tuh sebenarnya bukan cuma soal kepercayaan semata. Karena sebenarnya cara itulah yang mereka gunakan sebagai alat teror sosial. Dan begitu ada konflik, mereka langsung lempar isu kayak gini. Hati-hati bos, dia itu punya ilmu hitam loh. Sakit nggak sih? Gila emang kan? Makanya dari hal yang kayak gitu, akhirnya kritik bakalan mati, diskusi bakalan berhenti, dan masalah bakalan dipendam. Jadinya mistika bikin masyarakat diam dan patuh. Dan masyarakat yang patuh itu enak banget buat siapapun yang punya kuasa. Jadi ya jujur aja, pada dasarnya agama di Indonesia ini seharusnya jadi alat pembentukan moral dan tanggung jawab sosial. Tapi realitanya seringkali beda jauh. Banyak figur agama yang berubah jadi motivator instan, penjual janji, dan jadi pedagang surga. Soalnya kalian bisa lihat sendiri beritanya tentang kasus penipuan berkedok agama yang muncul terus di laporan media nasional. Sebenarnya skemanya itu tetaplah sama, ngejanjiin keberkahan, dimintain setoran, dan mereka disuruh buang logika jauh-jauh. Nah yang nyesek itu ketika korban sering dibungkam dengan kalimat, ini bagian dari ujian iman. Logika macam apa coba kalau kayak gitu? Penipuan kok dianggap ujian? Sakit jiwa emang kan? Apalagi ditambah dengan korban dari penipuan itu selalu dibungkam dan disalahkan. Dan anehnya pelakunya masih main aman sana-sini. Ya kalau ini mah bukan iman bos, tapi ini manipulasi psikologis massal. Sekarang kita masuk di bagian yang paling sensitif, yaitu politik. Asal kalian tahu, elit itu nggak butuh masyarakat yang pintar. Yang mereka butuh itu cuma masyarakat yang takut, yang harus ikut, atau yang nggak boleh tanya. Dan logika mistika cocok banget di posisi itu. Apalagi kalau ngomongin soal janji politik berbalut aroma surga. Udah pasti bakalan laku keras. Ya karena bakalan diborong habis sama orang-orang idiot. Dan juga kalian masih ingat kan ketika ada orang yang ngomongnya kayak gini, kita harus pilih dia sebagai pemimpin di negeri ini karena dia itu utusan Tuhan. Makanya dari sini kelihatan udah jelas banget bahwa narasi simbolik itu emang lebih dipercaya daripada program kerja. Sementara data, anggaran, atau kebijakan bakalan dianggap ribet. Coba aja kalian lihat polanya, ketika politik dibungkus dengan simbol agama, jualan surga, atau narasi iman, udah pasti bakalan jalan dan bakalan rame pengikutnya. Jadi intinya, selama masyarakat kita masih sibuk mikirin hal goib atau yang irasional, maka disitulah mereka akan lupa dengan kebijakan, transparansi, atau peduli dengan negaranya sendiri. Oh ya, nggak cuma politik aja yang punya pengaruh besar di cara pikir masyarakat kita, karena media dan budaya juga punya pengaruhnya sendiri, yaitu pembodohan yang dinormalisasikan. Kita bisa lihat sendiri bos, gak perlu panjang lebar. Di sini film hantu itu laku keras, apalagi konten yang nunjukin tempat angker pasti viralnya bakalan cepet. Ditambah lagi dengan bumbu ceritanya yang bisa disetting. Gue udah jamin 100% tontonan seperti ini bakalan ditonton jutaan kali. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya hal itu bukan karena kita yang salah pilih hiburan, tapi karena ketakutan itu dijadikan konsumsi massal di masyarakat kita. Terlebih lagi ada bahaya ketika mistika diperlihatkan tanpa kritik, seolah-olah semua itu adalah fakta. Makanya jangan heran kalau lama-lama sugesti seperti itu bisa dijadikan realita di mata masyarakat. Dan akhirnya masyarakat yang hidup dari sugesti itu akan gampang buat disetir. Nah dari sini sekarang kita harus ngerti satu hal, mistika di Indonesia ini bukan cuma soal kepercayaan doang, tapi alat sosial yang punya banyak fungsi. Dia datang dan tinggal di sini untuk memelihara kemiskinan, membunuh logika banyak orang, mengubah pola pikir orang jadi idiot, menjaga kekuasaan, dan juga bikin hati orang jadi tenang dari gagalnya sistem yang harusnya bisa jalan. Dan selama sistem ini kita biarkan, bisa dibilang kita nggak cuma tertinggal, tapi kita akan dibuat betah sama yang namanya itu ketertinggalan.